teman-teman guru SMA Dharma Bakti. Selamat siang, Ibu. Oke, terima kasih kalian sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya minta kepada Ibu Burda untuk bisa membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih. Marilah kita semua mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, puji syukur kami anak melakukan kepada atas penyelenggaraan penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami boleh mengambil bagian bersama dengan teman kami, Ibu Amin. Berkatilah kami semua dan kegiatan yang kami jalankan pada hari ini berjalan dengan baik lancar. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Burda yang sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, salam kepada materi. Hari ini saya akan membagikan pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentang budaya positif. Di sini ada poin inti dalam budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 6. Profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, kemudian yang ke-6, proyek nilai kebajikan. Yang pertama kita lihat tentang profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian pada primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian pada nilai yang ketiga ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang pertama kita lihat pada keterampilan hidup. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Itu petunjuk hidup. Kemudian the seven essential virtues, itu yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan toleransi dan keadilan. Kemudian proyek nilai kebajikan itu ada 4: peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Pada peduli itu misalnya keikutsertaan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan lain-lain. Kemudian yang pada rajin misalnya keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga integritas itu ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan. Pada rasa hormat ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, dan lain-lain. Kemudian yang berikut kita masuk pada poin inti budaya positif yang kedua itu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terjadi yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang berikut, murid tidak tahu apa yang terjadi atau kita tidak melibatkan murid di situ. Yang ketiga bersifat satu arah. Kemudian yang keempat itu bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan restitusi itu harus diterapkan. Dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan restitusi. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah inti budaya positif yang ketiga. Kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu misalnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Di situ ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di situ ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Seperti apa? Bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian guru bisa sebagai teman, guru bisa sebagai pemantau, dan guru juga bisa sebagai manajer. Di sini kita melihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau guru sebagai penghukum biasanya kata-kata atau kalimat yang sering keluar misalnya patuhi aturan saya atau awas. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Selanjutnya, pasti selalu yang tidak memakai atribut. Itu guru sebagai penghukum. Nah, kalau guru sebagai
Kemudian, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikut, guru sebagai teman. Kalau sebagai teman pasti kita tahu ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Kemudian, ya sudah tidak apa-apa. Atau lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu guru sebagai teman. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu harus beli atributnya dan jangan ulangi lagi kesalahan itu. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Biasanya guru sebagai manajer itu suaranya halus, lembut dan misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan posisi ini harus ada di diri kita guru. Kita harus berada di posisi kontrol sebagai manajer. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Kelas bukan peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas sendiri itu punya arti bahwa sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pengetahuan pikiran. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya seseorang itu akan lebih bergerak dan bersemangat tuh apa? Untuk menjalankan keyakinan ketimbang peraturan. Karena apa? Di situ menurutnya peraturan itu tertulis tanpa makna. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus apa? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta Lisa untuk bisa pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih kepada melindungi kami dan menjaga kami hingga sekarang. Sekarang kami melakukan kegiatan pada rumah dan kegiatan kami dan mohon lindungi kami agar selalu dalam kehidupan. Untuk kami puji kita sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Kemarin sudah liburan semester 1 toh? Ya. Sekarang kita sudah masuk pelajaran pertemuan kita untuk di semester 2. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di semester 2, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas dulu. Bisa? Bisa. Oke, coba. Coba kalian tentukan atau kalian sampaikan kelas impian kalian itu yang seperti apa? Coba siapa? Bersih. Kelas yang bersih. Kemudian apa lagi? Kelas yang rapi. Apa lagi? Kemudian teman yang seperti apa yang kamu inginkan? Teman yang baik. Lagi jujur, teman yang menghargai, teman yang jujur, teman yang aktif. Oke. Kemudian guru, ini di guru.
Nasib untuk mewujudkan keinginan kelas kamu seperti yang kamu impikan tadi beragam ya. Berarti kita harus buat apa? Kelas. Oke. Agar mewujudkan ke kelas impian kita, maka yang kita buat adalah kesepakatan kelas. Sekarang ibu akan bagikan dulu. Tulis masing-masing kesepakatan kelas yang kalian mau. Oke, silakan tuliskan kesepakatan kelas yang kalian mau. Sudah semua? Sudah, Ibu. Sekarang maju ke depan, tempelkan kesepakatan kalian di papan tulis. Oke, semua sudah tempel? Sudah, Ibu. Banyak sekali, ada yang satu orang itu ada 4, 3, 2, ada yang 1. Oke, Ibu bacakan. Budayakan 5S. 5S itu apa-apa saja? Senyum, Senyum, sabar, sopan, santun, salam. Setuju tidak itu termasuk dalam kesepakatan kelas? Setuju. Oke, yang pertama budayakan 5S. Kemudian yang berikut mana? Ya, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju. Oke, berarti sudah 2 ya? Iya. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada Tempatnya. Oh, yang ketiga, bekerja sama antar teman. Ini maksudnya bagaimana bekerja sama antar teman? Bekerja sama dalam kelas. Oke, bekerja sama biar kompak dan bekerja sama antar teman. Bekerja sama antar teman itu untuk apa? Biar kompak dalam kelas. Biar kompak dalam Kelas. Oke, ada lagi yang lain? Coba. Bekerja sama. Saling tolong menolong. Itu maksudnya bagaimana coba? Saling tolong menolong. Membantu teman yang susah. Membantu teman dalam kesusahan. Misalnya dalam kelas. Ketika teman tidak ada, bukan kita terus menjalankan. Oke, ketika teman tidak mempunyai alat tulis, kita memberikan. Ketika kita ada. Oke, saling tolong menolong sudah. Banyak yang sama ya. Oke, keluar masuk kelas harus seizin guru. Keluar masuk kelas harus seizin guru. Itu maksudnya bagaimana? Ketika kita ada proses pembelajaran, kita ingin keluar kelas untuk pergi ke WC, kita harus izin ke guru. Oke, keluar kelas harus izin guru. Misalnya saat pembelajaran di kelas, ketika ada keperluan di luar atau ingin ke toilet, berarti harus seizin guru. Oke, yang berikut. Setuju tidak ini jadi kesepakatan kelas? Setuju. Yang berikut, tertib berpakaian sesuai aturan sekolah. Tertib berpakaian sesuai aturan sekolah. Misalnya
Kalau Senin kita berpakaian putih abu, harus Senin putih abu, tidak boleh yang Senin itu pakaian pramuka. Misalnya Selasa Rabu kita berpakaian yayasan, harus bukan saat pakaian yayasan kita kembali ke seragam nasional. Jadi tertib berpakaian sesuai aturan sekolah. Setuju ini jadi kesepakatan kelas? Setuju. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita, ada 7. Jadi untuk menyetujui kesepakatan kelas ini, Ibu minta kalian untuk maju, bubukan tanda tangan kalian di bawah kesepakatan kelas ini. Silakan maju satu persatu. Tulis nama dan tanda tangan. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya. Di sampingnya Elis, di sampingnya Elis. Oke. Wali kelas 11 IPA. Oke. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi sekarang Ibu minta kalian maju ke depan semuanya. Ini adalah kesepakatan kelas 11 IPA. Yang pertama itu budayakan 5S, senyum, sapa, sopan santun, salam. Kemudian menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, kerjasama antar teman, keluar kelas saling
saling tolong-menolong, dan yang terakhir itu adalah tertib berpakaian sesuai aturan sekolah. Siap untuk dilaksanakan kelas 11 IPA? Siap. Terima kasih dan kembali ke tempat. Baik teman-teman, setelah kita menonton video penerapan pembentukan keyakinan kelas, berikutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini biasa kita menggunakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu di bagian menstabilkan identitas. Kemudian yang berikut, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya kalimat yang sering digunakan saat memvalidasi tindakan yang salah itu, yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baik. Yang berikut pada tahapan yang ketiga itu tentang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dan di sini biasanya yang kita sering lakukan atau kalimat yang sering muncul saat kita menanyakan keyakinan itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Itu di menanyakan keyakinan. Kemudian untuk di segitiga restitusi ini harus diterapkan di sekolah. Ketika guru menghadapi siswa menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi ini ya. 3 tahapan. Yang pertama kita menanyakan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini siswa sendiri yang menemukan solusinya, bukan dari guru. Seperti itu. Yang berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Mulai. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus siswa datang terlambat datang ke sekolah. Yayan, tadi Ibu mendapat laporan dari guru piket bahwa kamu sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah banyak kali, Bu. Sering terlambat itu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Bu. Baik.
berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan dan ingin memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Ayu yang sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya tidur terlambat, saya sering main HP, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Betul, disiplin itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Bu. Saya menyesal sudah datang terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Oke, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan bergadang dengan main HP. Saya akan tidur lebih cepat agar tidak terlambat ke sekolah lagi, Bu. Baik, kamu sudah menemukan solusinya ya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Setelah menonton video penerapan segitiga restitusi, harapan saya kepada teman-teman guru apabila menemukan siswa yang bermasalah, kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti ini. Jadi untuk itu kegiatan sosialisasi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Salam dan bahagia.